Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini dapat kembali bertemu walaupun secara daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelum itu, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Ibu Laras. Ibu merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam rangka mengikuti kegiatan PPL 2. Pada hari ini, ibu akan mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Yang mana materi hari ini adalah menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi, siswa mampu membuat karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar di rumah masing-masing. Anak-anak ibu dipersilahkan membaca doa di rumah masing-masing. Selanjutnya, ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu untuk mengisi absen kehadiran yang telah disediakan. Bahkan anak-anak ibu siapkan buku dan buka buku LKS Bahasa Indonesia halaman 8. Pada hari ini kita mempelajari materi menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu, pada minggu kemarin kita telah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ibu ingatkan kembali bahwasanya ide pokok disebut atau diartikan sebagai ide utama atau ide pembahasan, gagasan utama, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Letak kalimat utama sebuah paragraf beragam. Pada awal paragraf disebut dengan deduktif. Pada akhir paragraf disebut dengan induktif. Dan pada awal dan akhir paragraf disebut dengan campuran. Itu adalah letak kalimat utama pada paragraf. Selanjutnya, materi hari ini adalah menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Suatu karangan terdiri dari paragraf-paragraf yang terjalin dengan padu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Nah, bagaimana cara menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan? Adapun langkah-langkahnya, langkah pertama, bacalah dengan seksama ide-ide pokok yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya makan sayur membuat sehat. Itu contoh dari paragraf pertama ide pokok yang telah ditentukan. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya aku gemar makan sayur.
Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Untuk paragraf keempat, ide pokoknya yaitu sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nah, itu adalah contoh langkah pertama yang kita lakukan untuk menyusun karangan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Selanjutnya, langkah kedua, kembangkan ide pokok menjadi paragraf. Satu ide pokok menjadi satu paragraf. Selanjutnya kita akan mengembangkan dari ide pokok tersebut. Kita kembangkan lagi untuk ide pokok paragraf pertama menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti ini. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu makan sayur membuat sehat. Maka kita kembangkan menjadi satu paragraf dari ide pokok tersebut. Makan sayur baik bagi kesehatan tubuh manusia. Jika kita banyak mengkonsumsi sayuran, maka badan kita akan menjadi lebih sehat, bugar, dan sayur tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Selanjutnya untuk paragraf kedua, ide pokoknya aku gemar makan sayur. Maka kita kembangkan lagi dari ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Contohnya dari ide pokok paragraf kedua yaitu aku gemar makan sayur, maka kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dari ide pokok tersebut menjadi aku gemar makan sayur. Kegemaranku ini diwariskan oleh ibu. Beliau adalah orang yang sangat suka memakan sayur dan juga pandai memasak sayur. Kegemaranku pada sayuran dimulai dari masakan sayur ibu yang enak. Selanjutnya kita kembangkan lagi untuk paragraf ketiga, ide pokoknya sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Maka kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Di antara semua masakan ibu, bayam inilah yang paling aku gemari. Meski rasanya sederhana, namun menjadikan makanan nikmat di lidah. Bayam biasanya diolah bersama dengan jagung dan kacang panjang. Selanjutnya untuk paragraf keempat, ide pokoknya sayur yang sehat adalah sayur yang bebas dari pestisida. Maka kita kembangkan kembali untuk menjadi sebuah paragraf dari ide pokok tersebut. Maka sayur yang sehat adalah sayur yang bebas dari pestisida. Pestisida digunakan petani untuk menghalau hama agar tanaman sayur sehat. Pestisida menempel pada tanaman sayur dan jelas berbahaya jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, wajib membersihkan sayur dengan seksama ketika hendak diolah. Nah, setelah kita mengembangkan ide pokok menjadi paragraf atau satu ide pokok menjadi satu paragraf, maka langkah selanjutnya, langkah ketiga, rangkai paragraf satu dengan paragraf lainnya secara berurutan dari paragraf 1 hingga paragraf keempat. Mungkin sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika anak-anak Ibu ingin bertanya, silahkan tulis di komentar kelas.
Selanjutnya kita akan bertemu pada minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.